Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ke-1 ayat 15-23. Dari nats ini saya mengangkat tema, janganlah pernah kita ragu-ragu, bertekun untuk beriman kepada Yesus Kristus. Nah, dari konteks nats ini kita bisa melihat bahwa ini adalah surat Paulus ke jemaat di Kolose yang isinya sukacita Paulus, rasa bersyukurnya Paulus kepada jemaat di Kolose, karena jemaat itu tetap tekun, tetap teguh imannya kepada Yesus Kristus. Karena pada saat itu ada krisis iman di kota Kolose karena ada ajaran-ajaran sekelompok orang yang mengupayakan supaya tidak lagi berpengharapan kepada Yesus Kristus. Namun Paulus sampai menderita memperjuangkan supaya jemaat itu tetap berteguh imannya kepada Yesus Kristus. Nah, hasilnya sangat baik, maka Paulus sangat bersukacita. Lalu apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose hingga mereka tidak tergoyangkan imannya? Yang dikatakan Paulus yaitu di ayat 15 bahwa keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kebenarannya bahwa Ia adalah gambar Allah. Berarti Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia ini adalah Allah itu sendiri. Dia adalah gambar Allah. Nah, kebenarannya yang di ayat 16 dikatakan lagi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Alasan Allah menciptakan dunia ini adalah untuk Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus untuk Yesus Kristus. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi berbalik setia dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah yang terutama di seluruh, baik di sorga maupun di dunia ini. Nah, Paulus juga menjelaskan lagi di ayat 17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang segala sesuatu ada di dalam dunia. Saya ulang, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dunia ini ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat 18 dikatakan bahwa ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Kebenaran yang kita lihat bahwa hanya Yesuslah yang sudah pernah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Semua orang semenjak dunia ini diciptakan, orang yang sudah mati, tidak ada yang bangkit dan naik ke surga selain daripada Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristuslah yang lebih utama. Hanya kepada Yesus Kristuslah kita beriman, berpengharapan teguh kepada Yesus Kristus. Nah, di ayat 20 dikatakan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Berarti kebenaran yang kita lihat di ayat 21 ini, jika kita menjauh dari Allah, jika kita mencoba berbuat jahat, itu adalah tindakan memusuhi Allah. Itu adalah tindakan yang begitu keji di hadapan Allah. Untuk itu, janganlah kita mencoba untuk meninggalkan Allah, beroleh setia dari Allah. Nah, itu pun perlakuan kita pun, perlakuan jahat itu seperti itu. Allah mencoba untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Begitu kasihnya Allah. Kita yang mencoba berpaling darinya, kita yang mencoba berbuat jahat, tetapi
Dia mendamaikan dirinya dengan kita. Itu adalah kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena catatannya bahwa jika kita menjadi anak-anaknya, kita harus tetap kudus, kita harus tetap tidak bercacat di hadapannya. Dikatakan di ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih sebagai ahli waris kerajaan surga. Tetapi syaratnya bahwa kita harus kudus, tidak boleh bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, Dia mengorbankan, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus semua kesalahan, perbuatan, dosa-dosa kita, supaya kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Amin. Lalu di ayat 23 dikatakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di ayat 23 dikatakan bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pada saat itu kita tahu bahwa ada krisis iman di kota Kolose. Ada upaya-upaya sekelompok orang menghasut supaya tidak lagi berpengharapan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, zaman sekarang ini juga kita mengalami itu. Situasi kondisi pada saat ini di mana wabah virus corona yang sedang melanda membuat orang-orang jemaat Kristen yang ada di seluruh dunia ini goncang imannya. Membuat imannya menjadi tidak teguh oleh karena apa yang sudah dialaminya. Dan untuk itu dikatakan Paulus mengajarkan kita di sini, apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang menderita, Paulus mengajarkan bahwa tidak ada Allah lain yang harus kita sembah untuk melepaskan kita daripada situasi ini. Hanya Yesus Kristuslah yang lebih utama, lebih dari segalanya, yang harus kita tetap teguh berpercaya, berpengharapan kepadanya. Nah, dikatakan di pasal 2 ini ayat 6 dikatakan bahwa apa yang harus kita lakukan? Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Kita sudah percaya, kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, untuk itu, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kita tetap di dalam apapun yang terjadi, kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Di ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Itulah yang harus kita lakukan terlebih saat ini. Kita harus iman kita tetap berakar kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Dialah yang utama dari segala yang ada. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.